ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan keterangan yang kemarin sudah disampaikan. Yaitu 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran yang kemarin sudah dibaca sampai ayat 193. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil belajar, bagi yang masih belajar dan sambil berlatih untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang lain, maka saudara sekalian harus bersungguh-sungguh di dalam mendengarkannya. Yes. Kita baca Quran, kita berlatih untuk mengetahui makna-maknanya, lalu kita berusaha menyampaikan kepada orang lain sebisa kita. Ya. Kemarin sudah disampaikan ayat 190 yang di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mempunyai akal. Nah ini loh, liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal, itu maksudnya orang yang punya akal sehat. Ternyata dalam tafsir itu ada. Dulu saya mendengarnya dari guru saya secara lisan, tidak membaca sendiri kitab tafsirnya. Nah, kalau saudara membaca dalam kitab tafsir, ada di sana. Nih contohnya, kitab tafsir Fathul Qadir. Nah, di sana ada itu keterangan tentang ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ini loh. Wal muradu, dan yang dimaksud bi dengan ulul albab. Ulul albab, siapa mereka itu? Orang-orang yang punya pikiran itu siapa? Itu maksudnya ahlul uqulis sahihah. Ahlul uqul, pemilik akal as-sahihah yang sehat.
pemilik akal sehat. Jadi akal kita ini diberi oleh Allah sehat, kita jaga kesehatan akal kita ini dengan berdoa kepada Allah, selalu diberi pikiran yang sehat, yang bersih. Ini bukan hanya al-uquli shahihah, al-uquli shahihah al-khalisah. Tambah lagi ini. Akal sehat yang bersih, murni. Yang enggak kecampuran akal-akalan, akal bulus segala enggak ada. Apalagi ada. Itu orang yang beriman itu seperti itu. Ya, kembali ke sini tadi. Siapa itu orang-orang yang berakal sehat? Disebut oleh Allah di ayat 191. Alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, mereka selalu ingat Allah. Itu terjemahannya begitu, Pak, Bu. Orang-orang yang selalu ingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri. Karena ini kedudukannya sebagai hal dalam kalimat. Ya, ini kita tahunya dari pelajaran bahasa Arab. Jadi orang-orang yang berakal sehat adalah orang-orang yang selalu ingat Allah. Nah, kalau kita enggak selalu ingat Allah berarti akal kita belum sehat. Masih perlu disehatkan lagi. Dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Maka akal kita akan terjaga kesehatannya. Kesehatan akal kita. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Tuh, nih ciri-ciri orang yang beriman, ciri orang yang berakal sehat itu orang yang selalu zikir kepada Allah. Kemarin diterangkan zikir kepada Allah, maksud ayat ini zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ya, berzikir maksudnya satu, berzikir kepada Allah itu boleh dilakukan dalam keadaan berdiri. Jadi sambil berdiri baca Quran itu boleh. Sambil berdiri berzikir subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil berdiri boleh, sambil duduk juga boleh, sambil berbaring juga boleh. Nah, lalu tafsir yang lain, ada yang menerangkan bahwa orang-orang beriman yang ciri-cirinya atau orang-orang yang berakal sehat yang ciri-cirinya adalah alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah. Lah makna yadhkuruna di sini ini mereka selalu berzikir itu oleh sebagian tafsir, oleh sebagian mufassir, ahli tafsir, ulama ahli tafsir diterangkan yadhkuruna ini maksudnya yusalluna. Ya, alladzina yusalluna, orang-orang yang selalu salat. Yusallunallah, salat, yusalluna lillah. Yadhkurunallah maksudnya yusalluna lillah, orang-orang yang selalu salat karena Allah mereka salatnya. Bukan karena kepingin dapat duit harus salat, bukan kepingin supaya menang pilpres rajin salat, bukan. Itu bukan orang berakal sehat itu. Ya, ini yang tafsir yang bilang begitu itu antara lain adalah tafsir Jalalain, tafsir Jalalain sama tafsir Ibnu Abbas ya kalau enggak salah tuh. Ini. Nah, ini ya. Nih. Tafsir Ibnu Abbas kalau enggak salah ini. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berakal sehat adalah orang-orang yang yadhkurunallah, mereka selalu zikir kepada Allah, maksudnya yusalluna lillah, mereka selalu salat, dan salat yang mereka lakukan itu bukan salat untuk pameran, bukan. Salat yang dilakukan lillah, karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, terus salat itu bisa dilakukan dengan berdiri qiyaman. Idzastata'u, ketika mereka mampu salat sambil berdiri. Wa qu'udan, dan mereka selalu salat dalam keadaan duduk. Kapan orang salat sambil duduk? Idza lam yastati'u qiyaman, ketika tidak mampu mereka salat sambil berdiri karena lututnya sakit.
Aku hari-hari ketemu orang lututnya sakit. Orang-orang tua-tua biasanya. Jadi kalau orang lututnya lagi sakit tuh berdiri, salat berdiri, ruku, sujud itu nggak bisa. Sakit sekali itu. Duduk tahiyat nggak bisa. Jadi salatnya sambil duduk, di kursi begini ini. Salat sambil duduk boleh. Kalau sambil berdiri tidak bisa. Nanti ada hadisnya, ini tafsirnya dulu. Wala junubihim, dan mereka selalu salat karena Allah, lillah, ya, dilakukan dengan berbaring. Kapan orang boleh salat sambil berbaring? Idza, ketika lam yastati'u, mereka tidak mampu kiaman sambil berdiri salatnya, wa qu'udan, dan tidak mampu pula sambil duduk. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita ini orang-orang yang mengaku muslim ini, orang-orang yang mengaku beriman ini, itu diperintah oleh Allah untuk sholat. Dan ciri orang yang beriman itu orang yang selalu sholat. Ya alladzina yadhkurunallaha, ada dua makna di situ tafsirnya ya. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, masuk di situ juga. Orang-orang yang selalu sholat, ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan mereka lakukan semua itu karena Allah. Kita sholat tahajud itu karena Allah kita lakukan. Kalau kebanyakan di antara kita kan rajin sholat tahajud ketika ada keperluan. Perlu apa gitu, kepingin apa, itu sholat tahajud, rajin. Begitu keperluannya sudah dikabulkan oleh Allah, berhenti sholat tahajudnya. Nah, enggak boleh begitu, enggak baik itu. Ya. Jadi orang kita ini, orang kita atau kita orang ini, orang Papua bilang kita orang itu, kita orang. Kita orang ini yang mengaku muslim ini diperintah oleh Allah sholat setiap waktu pokoknya. Walaupun dalam keadaan sakit, walaupun sakit tetap sholat. Baru beberapa hari yang lalu saya mendengar ceramahnya Ustadz Kondang itu, siapa namanya itu, Riza Basalamah, apa? Reza apa Riza? Syafiq ya, Ustaz Syafiq Reza ya, Reza Basalamah ya. Nah, itu dia pidato khusus untuk para dokter katanya. Saya tertarik membuka YouTube-nya karena dia sebut dokter. Apa dia mau bilang apa ini? Ternyata dia bilang ini saat itu, dia bilang dokter-dokter itu mestinya ketika dia memeriksa pasien di rumah sakit yang ditanya itu pertama kali, Pak, sudah sholat belum? Begitu katanya. Oh apa sampai udah tahu jadi dokter. Pak Ustadz belum pernah jadi dokter atau bukan dokter. Enggak lazim seperti itu. Memang enggak lazim, tapi bagus kalau ditanyakan. Tapi pertama kali ketemu sama pasien ya tanya apa keluhannya, bukan sudah sholat apa belum. SOP-nya enggak ada. Itu dalam visit itu ada SOAP, swab. Subjek itu keluhannya apa, O objek tanda-tandanya apa, sesuai dengan keluhannya apa enggak, terus apa, A assessmentnya apa, ini orang ini kenapa ada keluhan gini, diagnosanya apa, P planningnya apa untuk mengatasi orang ini, kamu punya rencana apa. Itu SOP-nya begitu kalau kita dokter ketemu pasien. Nah tambahannya boleh kitanya, Pak Bu sudah sholat apa belum tadi? Kadang kawa sholat dok, tidak boleh. Walaupun diinfus ya tetap sholat. Nah ini pendidikan kepada masyarakat, dakwah kepada masyarakat kita. Kita sendiri juga kalau kita sedang sakit tetap sholat. Tuh, walaupun tidak bisa sambil berdiri ya sambil duduk. Gak bisa sambil duduk, sambil baring. Itulah Islam. Islam itu mudah, nggak ada ajaran Islam yang sulit itu nggak ada. Kalau sulit itu kita dimaafkan oleh Allah kalau tidak bisa melaksanakannya. Itu satu. Berikutnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang-orang yang berakal sehat atau orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu tafakkur dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika mereka melihat alam semesta, ketika mereka piknik, tafakur di sana, melihat keindahan
pantai itu subhanallah, indahnya pantai ini, bersihnya pantai ini. Kalau pantai kita di ujung pandan itu kotor, campur minyak lah, campur apalah, debu. Nah, kalau pantai-pantai di laut-laut yang lain sana, yang di samudra, pinggir samudra langsung itu ya putih bersih. Di sana saudara tafakur. Itu loh, pantai yang indah nanti habis nih, dihabisin semuanya oleh Allah, dilipat nih nanti nih. Lautannya diluapkan. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila nanti lautan sudah dipancarkan, diluapkan, disunamikan, itu nanti di hari kiamat itu. Jadi tafakur, ya, tafakur itu memikir-mikirkan kekuasaan Allah. Ada banyak asar yang sampai kepada kita, yang disampaikan oleh Ibnu Katsir setelah beliau menyampaikan sebuah hadis sahih tentang ayat ini, ya, bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang mereka selalu berzikir kepada Allah di waktu dalam keadaan berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring. Kata Ibnu Katsir, kama sabata fi sahihil Bukhari, sebagaimana telah pasti fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis an Imran bin Husain, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Imran bin Husain mengatakan, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah SAW pernah bersabda, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambika. Sholli, salatlah kamu, qa'iman, dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah. Jadi Allah menyuruh kita salat, Rasul juga menyuruh kita salat. Sholli qa'iman, salatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati, maka jika tidak mampu kamu salat sambil berdiri, dalam keadaan berdiri, ya, fa qa'idan, maka dengan duduk, dalam keadaan duduk salatnya. Duduk bersila, kalau di lantai duduk bersila, Allahu Akbar. Itu. Kalau duduk di kursi ya duduk seperti gini, kalau duduk di mobil, duduk di pesawat ya seperti apa adanya. Ya, salatlah kamu, kalau tidak bisa berdiri ya sambil duduk. Fa illam tastati, maka jika kamu tidak mampu, ya, sambil duduk, fa ala jambika, maka salatlah di atas lambungmu. Maksudnya salat dalam keadaan berbaring. Itu satu makna yadhkurunallah, itu salat. Ibnu Katsir mendahulukan yang pengertian itu. Lalu beliau mengatakan, maksud dari orang-orang yang berzikir itu juga adalah orang-orang yang berakal sehat, adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Maksudnya layak ta'una zikrahu. Oh, Masya Allah, ini keterangan Ibnu Katsir ini. Layak ta'una, tidak memutus. Ya, mereka layak ta'una, mereka tidak memutus zikrahu, mengingatnya, fi jami'i, pada semua ahwalihim, keadaan-keadaan mereka. Jadi orang yang beriman, Pak, Bu, orang yang bertakwa, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berakal sehat, itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Maksudnya, kata Ibnu Katsir, orang-orang yang mereka tidak pernah memutus berzikir kepada Allah. Jadi enggak pernah putus ingatnya. Nah, makanya kita ini belum beriman, kita ini. Orang kita ini sering lupa sama Allah kok. Lihat wanita cantik, perempuan bengkeng gitu, lupa kita sama Allah kok. Ya kan? Iya udah. Ya tuh, aduh. Cantik benar nih perempuan nih. Mau lihat lagi enggak boleh. Sekali aja sudah. Tapi kita sering. Siapa tadi ya? Dosa sudah yang kedua itu. Kalau yang pertama kali ngelihat orang cantik enggak apa-apa. Tapi kalau ngeliatin terus ini dosa juga, Pak. Ya.
Tuh, ketika kita berbuat seperti itu kita lupa sama Allah itu. Orang Allah dia Al-Qur'an bilang kok, Allah berfirman dalam Al-Qur'an nih loh, ini ayatnya. Nih, makanya sampai jangan suka ngantuk kalau ngaji. Lihat sini loh, nih. Hey. Nah, nih surat 24 ayat berapa? Ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah bilang, Allah berfirman, berkalam dalam Al-Qur'an. Kul, katakanlah wahai Rasul, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman itu, agar yahuddu, mereka menundukkan, min absarihim, dari sebagian dari pandangan-pandangan mata mereka. Disuruh menundukkan pandangan, sebagian dari pandangannya, bukan disuruh tunduk terus. Jalan menunduk terus, nabrak tiang listrik sampai nanti. Jalan ya biasa, ngelihat ke depan. Begitu lihat yang enggak halal, sekali lihat saja sudah tunduk. Itu ya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, kepada orang-orang beriman itu, agar mereka menundukkan sebagian pandangan mata mereka, wa yahfazu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, jangan ditaruh di mana-mana ya, tapi ditaruh di tempat yang halal. Dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha mengetahui, maha tahu segala berita ya, bima yasnaun, dengan apa saja yang mereka perbuat. Jadi apa yang mereka perbuat, hei Muhammad, wahai Rasul, apa yang mereka orang-orang beriman perbuat itu, Allah itu tahu loh, Allah itu ngerti. Dan Allah menyuruh menunduk kepada laki-laki yang beriman, juga kepada perempuan beriman. Allah bilang, wa kullil mu'minati, dan berkatalah kamu Muhammad, katakanlah olehmu wahai Muhammad, lil mu'minati, kepada perempuan-perempuan beriman, yahdudna, agar mereka pun menundukkan, min absarihinna, sebagian dari pandangan mata mereka, wa yahfadna furujahunna, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan, dan agar mereka tidak menampakkan ya, wala dan tidak, dan agar mereka tidak yubdina, menampakkan, zinatahun, perhiasan mereka. Perempuan kan sukanya pakai perhiasan, pakai anting-anting, pakai kalung, pakai gelang. Allah bilang, Muhammad, suruh perempuan-perempuan beriman itu supaya jangan menampakkan perhiasannya. Disuruh oleh Allah jangan menampakkan perhiasannya, sampai malah pamer anting-anting, pamer cincin, pamer gelang, ya dirampok, begal sampean. Itu illa ma dhahara minha, kecuali apa yang tampak darinya. Nah, ini tafsirnya ada macam-macam mengenai ini ya. Jadi sebagian tafsir mengatakan perempuan-perempuan itu disuruh menyembunyikan perhiasan mereka. Ada yang mengatakan perhiasan adalah kecantikannya. Kecantikannya itu disembunyikan, kecuali untuk suaminya. Kalau kepada suaminya tampilkan semuanya yang bisa membuat suamimu kelepek gitu. Nah, ini sampai tampilkan kepada orang. Astagfirullahaladzim. Ya sampai dikelpek-kelpekin nih jadinya.
Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang saya sampaikan ini tadi, ciri-ciri orang beriman. Kembali kepada ayat yang sedang kita bicarakan, ciri-ciri orang yang beriman itu orang-orang yang tidak pernah putus ingatnya mereka kepada Allah fi jami ahwalihim, dalam semua keadaan mereka. Bisa irihim, dalam keadaan rahasianya mereka, wa irihim, dan dalam keadaan terang-terangannya mereka. Ya, jadi ingatnya kepada Allah dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi, dan ingatnya kepada Allah dengan terang-terangan, ya. Wa alsinatihim, dan dengan mulut-mulut mereka. Mereka orang beriman selalu begitu. Nah, kalau kita belum seperti itu berarti kita belum beriman. Jadi kita mau apa-apa itu selalu ingat Allah. Ya, mau makan ingat Allah, mau naik mobil ingat Allah, mau naik kendaraan ingat Allah. Nah, ini kemarin saya sampaikan hadis. Ya, jadi dalam sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu ada hadis yang menerangkan tentang bagaimana ketika kita bepergian. Ya, ketika kita safar, bepergian. Orang bepergian atau kita kalau bepergian kan bisa saja naik sepeda ontel, naik motor gede. Ah, kena nih. Pak Yon nih mau ngajak aku naik motor gede nih. Waduh, sayang waktunya enggak tepat, Pak. Coba hari Sabtu Minggu gitu ya. Masih mau aku. Ini hari Senin nih. Senin kerja aku ya, Pak. Astagfirullah. Kepengen juga sebenarnya sekali-kali naik motor gede dari Pontianak sampai Banjarmasin gitu ya. Nah. Tapi kalau rame-rame uyuhnya hilang itu. Senang hati ya. Uyuhnya hilang. Pengen juga, tapi takut juga aku. Takutnya apa? Kalau di situ aku mati gitu loh. Kecelakaan nanti kayak Sofyan itu. Waduh, aku ngeri juga itu. Astagfirullah. Jangan-jangan aku mau terus mati nanti ya. Astagfirullah. Bubar pengajian ini nanti ini. Astagfirullah. Aduh. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, Nabi Muhammad SAW mengajari kita. Ya, mana ini ya? Ketika kita ini naik kendaraan, ya, kita disuruh berdoa. Doanya ini mana ya? Saya carikan dulu doanya ini. Aduh. Jadi ketika kita naik kendaraan, kata Rasulullah SAW itu kan, begitu kita duduk di atas kendaraan, apakah itu mobil, bis, kereta api, pesawat, dan sebagainya, kalau naik bisa didahulukan kaki kanan. Kalau nggak bisa, ya sudah. Sampai naik mobil, setirnya setir kanan, ya pasti kaki kiri dulu. Nggak bisa. Ngalih coba aja dipraktekkan nanti. Kata Ustaz suruh kaki kanan dulu. Naik mobil mau nyopir kaki kanan dulu, coba nanti sampean. Ngalih itu. Gini, aduh, kaki kirinya ketinggalan. Balik lagi gini, nggak bisa. Ya maksudnya yang bisa didahulukan kanan, ya kanan. Naik motor misalnya kan bisa ke kanan dulu yang naik. Kalau mobil kecuali setir kiri bisa. Ya kita ini setir kanan kita. Kalau di Amerika kan setir kiri. Jadi ya kiri dulu apa boleh buat itu. Jadi yang bisa didahulukan kanan didahulukan. Terus setelah duduk apa yang diucapkan? Rasulullah SAW mengajarkan, ini loh dalilnya yang kemarin saya sampaikan. Hadis nomor 972 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini pernah dibacakan ini. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada Ibnu Umar dan kepada bapaknya Umar bin Khattab. Ibnu Umar berkata, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah ini
Ibnu Umar yang cerita bahwa Rasulullah SAW itu kana adalah idzastawa, apabila beliau sudah istawa. Istawa itu kalau Allah itu bersemayam, kalau kita ya sudah lurus duduk gitu. Ala ba'irihi, sudah apabila Rasul sudah duduk di atas kendaraannya, di atas ontanya, ya, khorijan, karena beliau akan keluar ila safarin, kepada suatu safar, karena beliau akan bepergian. Begitu beliau naik kendaraan, apa yang beliau ucapkan? Kabbaro salasan, beliau bertakbir 3 kali. Waktu naik baca bismillah dulu. Waktu kita naik pesawat kaki kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, masuk kaki kanan. Sering lupakan sampean? Kalau saya enggak, alhamdulillah. Jadi kalau saya naik pesawat bismillahirrahmanirrahim, kaki kanan dulu, masuk, terus duduk. Rasul kalau sudah duduk di atas kendaraannya beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti di hadis yang lain dikatakan summa yatabassama, kemudian beliau tersenyum. Di sini enggak ada. Ya. Beliau tersenyum. Tersenyumnya bagaimana? Ya, tersenyum begitu saja. Nah, sebentar, tapi jangan lama-lama, nanti dilihatin orang ini enggak beres ini rupanya ini itu. Rasul tersenyum sebentar. Untuk apa? Enggak tahu aku. Kenapa? Nanti tanya beliau nanti kalau ketemu, ya. Tanya beliau di akhirat sana, di surga sana nanti. Rasulullah, kok dulu engkau, kami mendengar riwayat dari engkau bahwa engkau kalau naik kendaraan begitu duduk takbir kemudian engkau tersenyum. Itu kenapa ya Rasulullah? Tanya aja nanti, aku enggak tahu. Ya. Tsumma qala, kemudian beliau mengucapkan doa, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nih. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil mandor wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Ada tambahan. Jadi ketika kita bepergian, ini doanya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, min wa'sa'is safar, dari penatnya perjalanan. Perjalanan itu melelahkan, tapi aku berlindung kepadamu jangan sampai aku capek ya Allah, gitu. Wa kabatil mandor, dan dari buruknya pemandangan. Jangan sampai aku melihat pemandangan yang buruk ya Allah dalam perjalanan ini. Ya, wasu'il munqalabi, dan aku berlindung kepadamu dari buruknya di waktu pulang. Jangan sampai aku sekarang bepergian ya Allah, pas pulang aku dapatkan keburukan. Apa itu? Keburukan di mana? Keburukan fil mal, pada harta, wal ahli, dan keluarga, wal walad, dan anak. Jadi berdoa ya Allah, jangan sampai aku pulang ke rumah nanti, pulang ke rumah hartaku habis ludes karena dimakan api. Naudzubillah min dzalik. Atau aku pulang keluargaku bubar, mati, dirampok, naudzubillah min dzalik, ditembak sama perampok semuanya. Naudzubillah min dzalik. Atau mati anaknya dalam keadaan enggak baik, sakit kah, apa, kecelakaan kan sebagainya. Ini doa penting ini, Pak. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ada yang bertanya ini, enggak usah sebut namanya ya. Ada yang tanya, Ustaz, kalau kita naik kendaraan, tadi Ustaz menerangkan naik kendaraan, terus kita tersenyum, itu barangkali mungkin karena kita melihat pesawat ini bagus, atau naik pesawat ini melihat keindahan alam bagus, awannya bagus, cerah. Boleh enggak Ustaz kita tersenyum sambil melihat pemandangan yang bagus, kita alihkan ke melihat pramugari yang cantik-cantik itu bagaimana? Waduh, pertanyaannya ini bagus tapi ya kurang bagus. Bagus tapi kurang bagus. Bagaimana tuh bagus sama bagus? Ya enggak boleh, Pak. Pramugari dilihat ya perlunya aja. Kalau kamu udah perlu sama pramugari, kamu boleh lihat. Mbak, saya perlu minum, saya minta tambah air minumnya, Mbak. Itu boleh. Kalau enggak ada perlunya jangan dilihatin. Sekali aja ngeliat udah, aduh.
Ya Allah, makhlukmu ini ya Allah cantik benar ya Allah. Tapi astagfirullahaladzim, nggak boleh lihat lagi ini, nggak boleh lihat lagi, nggak boleh lihat lagi ini. Gitu. Nah, tadi Allah bilang dalam Al-Quran, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Ayatnya bunyi begitu Yang laki nggak boleh lihat perempuan, yang perempuan nggak boleh lihat laki, kelamaan nggak boleh. Tapi kalau ada perlunya nggak apa-apa. Jangan juga Allah menyuruh menunduk. Jadi kalau beli di warung, yang jaga warung perempuan, Mbak, saya mau beli beras 10 kilo. Terus saya mau beli apa? Gimana? Ya nggak begitu juga. Rasulullah SAW itu ada anti hadis-hadisnya. Beliau itu pernah didatangi seorang perempuan sendirian, datang ketemu Rasul, tapi Rasul di rumah ada istrinya. Ngapain perempuan itu? Mau tanya sesuatu tentang agama ini. Ditemui Rasulullah, berhadapan. Ya. Dan kali yang lain juga begitu. Beliau sedang naik kendaraan, dicegat sama perempuan. Ya Rasulullah, sebentar Rasulullah. Saya mau tanya Rasulullah. Rasulullah berhenti. Ada apa? Mau tanya apa? Dalam bayangan saya nggak mungkin Rasul bilang, ada apa? Orangnya di sini itu. Nggak mungkin. Rasul aja melarang kok. Kamu kalau ngomong sama orang, hadapi orang itu dengan wajahmu. Jangan kamu ngomong sambil gini. Ngapain kamu datang? Hah? Orangnya di sini. Ngapain kamu ke sini? Mau minta uang ya? Kalau sini cuma minta uang aja. Nggak pernah Rasul begitu tuh. Dan beliau nggak boleh. Dan beliau melarang kita seperti itu. Nggak boleh. Kita kalau ngomong sama orang harus dihargai, dihormati. Itu. Jadi kembali ke sini tadi ya, Bapak Ibu sekalian, ayat Qur'annya berbunyi bahwa orang-orang yang beriman itu selalu ingat kepada Allah, bahkan mereka tidak pernah putus ingatnya kepada Allah. Dengan zikir-zikir mereka, baik zikir dengan rahasia maupun zikir dengan lisan-lisan mereka. Nah, itu. Demikian juga dalam tafsir Al-Baghawi ya, waqala, ini Imam Al-Baghawi berkata, waqala, dan telah berkata Imam Al-Baghawi, kata Imam Baghawi mengatakan, waqala, dan telah berkata, siapa yang berkata? Sairul mufassirin, semua ahli-ahli tafsir, semua mufassir, semua ulama ahli tafsir mengatakan arada bihi al-mudawamata ala dzikri. Yang dimaksud dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru apa nanti ya. Jadi yang dimaksud dengan selalu ingat kepada Allah itu adalah kata ahli tafsir arada, yang Allah maksudkan bihi dengannya al-mudawamati, kekal, terus menerus, ala dzikri, atas zikir, terus menerus berzikir, fi umumil ahwal, dalam seluruh keadaan, dalam umumnya keadaan, dalam keadaan secara umum. Li'annal insan, karena yang namanya manusia itu qalla ma yahlu, sedikit apa yang mereka bersendiri ya, bersendirian, min ihda hadhil halat, dari salah satu keadaan-keadaan yang tiga ini ya. Jadi manusia itu maksudnya dalam keadaan tiga itu, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Itu disuruh ingat sama Allah. Itu sebabnya Rasul kalau mau duduk baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, duduk. Kita juga begitu, mau duduk di mobil baca bismillah dulu. Bismillah, duduk. Naik pesawat mau duduk baca bismillah. Mau naik kereta api mau duduk baca bismillah. Gitu mestinya. Mau naik motor juga gitu. Bismillah, jangan lupa. Itu termasuk zikir itu. Ya, nadhiruhu, sebagai pembandingnya kata Imam Al-Baghawi, ulama-ulama para tafsir mengatakan fi suratin Nisa, ada tersebut dalam surat An-Nisa yang berbunyi fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa'idha, maka apabila qadaitum, kalian telah menyelesaikan as-sholata, sholat itu, ini Allah yang bilang, kalau kalian sudah selesai sholat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah
qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan dan sambil duduk, wa ala junubikum dan sambil berbaring. Ini ada ayatnya juga dalam surat An-Nisa ayat 103 ini. Ya, jadi kita disuruh zikir kepada Allah dalam semua keadaan. Yang berikutnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka orang-orang yang berakal sehat itu selalu tafakur dalam penciptaan langit dan bumi. Maksudnya yafhamuna, mereka selalu memahami ma fihima, apa yang ada pada keduanya, pada langit dan bumi. Minal hukam ad-dalalati ala adhamatil khaliq wa qudratihi. Jadi selalu tafakur itu berpikir, memikir-mikirkan tentang keadaan-keadaan atau hukum-hukum yang menunjukkan kepada keagungan Allah yang Maha menciptakan dan kekuasaan Allah. Itu loh. Jadi kita melihat sesuatu yang menakjubkan, yang ajaib tuh, subhanallah, masya Allah, hukana wa malam yasa lam yakun. Demikian juga wa ilmihi, dan ketika kita membaca ayat yang menunjukkan keluasan ilmu Allah, wa hikmatihi dan hikmahnya Allah, wa ikhtiyarihi wa rahmatihi dan pilihan Allah dan rahmat Allah. Jadi tafakur itu ya berpikir, menggunakan pikiran kita untuk memahami betapa Allah ini subhanallah, Allah ini gak ada tandingannya sudah. Ya. Gak ada yang seperti Allah tuh gak ada. Dan kita menjadikan Allah itu seperti ya sebagai tadi kalau dalam bepergian antas sahibu fi safar. Allahumma ya Allah antas sahibu fi safar. Engkau adalah teman dalam perjalanan. Oh gitu ya Pak. Jadi kita berperjalanan pun kita safar, kita menjadikan Allah sebagai teman. Kalau kita sudah ditemani oleh Allah, selesai semua urusan itu Pak. Beres itu urusan itu. Aman sudah perjalanan kita, selamat sampai tujuan, ditemani Allah kok. Nah tafakur itu banyak riwayat ini, diantaranya Imam Hasan Al-Basri, ini ulama tabi'in, ya muridnya sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau seorang sufi. Annahu qala, bahwa beliau pernah berkata, tafakkuru sa'atan khairun min qiyami lailatin. Berpikir, memikir-mikirkan keagungan Allah, memikir-mikirkan kekuasaan Allah saatan, satu saat saja, 1 jam saja, khairun itu lebih baik min qiyami lailatin, daripada sholat semalam suntuk. Oh begitu ya. Berpikir tentang keagungan Allah sesaat saja itu lebih bagus daripada sholat semalam suntuk. Begitu ya Pak. Makanya kita kan jarang kita tafakur kan. Jarang kan kita tafakur kan? Jarang toh? Kapan mikir duit kan? Mikir bagaimana cara cari duit, bagaimana cara dapat duit banyak, bagaimana cara ngurusin anak, bagaimana supaya anaknya sekolahnya dapat tempat sekolah yang bagus, bagaimana supaya uang sekolahnya terbayar gitu kan? Itu yang kita pikirkan kan itu. Jarang kita berpikir tentang Allah itu. Ini para ulama zaman dulu nih, berpikir tentang Allah satu saat saja itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Itu Imam Hasan Al-Basri berkata seperti itu. Dalam kali lain beliau mengatakan al-fikratu, yang namanya tafakkur itu memikir-mikirkan keesaan Allah, kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, ya, keindahan ciptaan Allah dan sebagainya. Al-fikrah, berpikir tentang itu mir'atun, adalah cermin yang turika akan memperlihatkan kepadamu hasanataka wa sayyiatika, akan memperlihatkan kepada kamu kebaikan-kebaikanmu dan keburukan-keburukan kamu. Kalau kamu melihat, kalau kamu suka berpikir tentang Allah, tentang keesaan Allah, kemahakuasaan Allah, keagungan Allah, itu nanti akan merupakan cermin yang bisa menunjukkan kepada dirimu tentang keburukanmu dan kebaikan kamu. Kamu lihat Allah, kamu lihat dirimu, aduh ya Allah, aku masih banyak berdosa ya Allah, aku masih belum taat kepada Engkau ya Allah. Akan kelihatan buruknya kita. Kemudian yang lainnya lagi, Sufyan bin Uyainah, ini juga ulama tabi'in.
Beliau mengatakan al-fikratu nurun. Berpikir tentang kekuasaan Allah adalah cahaya yang yadkhulu qalbaka, akan masuk ke dalam hatimu. Itu. Kemudian juga ada riwayat dari Isa Al-Masih. Wa an Isa alaihissalam, dari Isa Al-Masih alaihissalam, yang tadi ceritanya kelahiran beliau dibaca oleh imam kita di sholat subuh tadi. Ya, Nabi Isa alaihissalam annahu qala, beliau pernah berkata, tuba liman kana qalbuhu tadakkuran wa samtuhu tafakkuran wa nadharuhu ibaron. Itu kata Isa Al-Masih yang dibahasa Arabkan. Tuba, berbahagialah, liman kana, bagi siapa saja yang dia adalah, liman kana, bagi siapa saja yang adalah qalbuhu, hatinya, tadakkuran, selalu berzikir kepada Allah. Berbahagialah orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Wasamtuhu tafakkuron, dan diamnya dia adalah sedang tafakkur. Nah, sampai juga suka tafakkur, duduk diam ini tafakkur. Oh, sedang tafakkur itu. Bukan tafakkur, guring itu. Tidur. Tafakkurnya kita guring itu. Masya Allah. Bagaimana kita ini bisa sebagai orang beriman ini? Bahagialah, kata Nabi Isa, orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah, orang yang diamnya karena sedang tafakkur. Kemudian wa nadharuhu ibaron, dan melihatnya dia adalah untuk mengambil pelajaran. Jadi dia melihat kasus polisi tembak polisi. Tiap hari Pak, berita TV itu terus yang keluar itu. Masya Allah. Nah, kalau orang melihat berita polisi tembak polisi, dia ngambil pelajaran. Oh, begitulah. Begitulah dunia ini. Teman nembak teman. Gara-gara apa itu? Pasti ada sebabnya. Kalau bukan duit, perempuan. Kalau bukan karena duit, karena perempuan. Orang berani membunuh orang lain itu biasanya alasannya kalau bukan karena duit, karena urusan perempuan atau urusan jabatan. Yaitu kata orang Indonesia itu, harta, tahta, wanita. Udah, itu yang bikin manusia mabuk. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Kalau dulu kita pernah mabuk ya dulu. Sekarang mudah-mudahan kita enggak mabuk lagi. Ini kan enggak ada yang mabuk kan ya? Nah, ya udah, alhamdulillah. Jadi yang mabuk jabatan di sini juga enggak ada. Yang mabuk wanita kelihatannya juga enggak ada sini. Ini bujang ini juga enggak mabuk dia. Ya. Yang mabuk tahta apalagi, yang mabuk harta juga nggak ada. Ini biasa-biasa aja orang-orang ini, baru nggak ada yang sugih-sugih banget, nggak ada yang melarat banget, tapi semuanya aman-aman aja ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu Luqman Al-Hakim ini yang pribadi beliau diceritakan oleh Allah dalam surat Luqman itu ya. Beliau mengatakan inna tulal wahdati alhamu lil fikrah, sesungguhnya panjangnya kesendirian seseorang itu akan mengilhami dia kepada tafakkur. Orang kalau beriman dalam keadaan sendirian, dia akan tafakkur, memikirkan tentang Allah. Itu orang yang beriman, Pak. Nah, kita kan gak pernah kayak gitu, Pak. Kalau kita sendirian ya tidur. Kalau gak tidur ya kita urusan sendirian, urusan makanan kita, urusan apanya kita gitu. Padahal orang beriman itu kata Luqman Al-Hakim seperti ini. Wa tulul fikrah, dan panjangnya tafakkur orang beriman itu dalilun, adalah petunjuk ala tarki babil jannah, kepada ujung pintu surga. Jadi orang yang banyak tafakkur itu akan menunjukkan kepada dia ujung dari perjalanan hidupnya adalah pintu surga. Masya Allah. Banyak ini masalah ini, yang biru-biru nih semua ini. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu orang yang beriman adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus ketika mereka tafakkur melihat langit, berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya ya. Kemarin ayat 192 ini sudah. Terus yang berikutnya ayat 193 sedikit ya. Ayat 193,
Apa kata Allah? Orang-orang yang berakal sehat mereka selalu berdoa, dan di antara doa mereka adalah seperti ini. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wahai pemelihara kami, innana, sesungguhnya kami ya Allah, sami'na, kami telah mendengar, munadian, seorang penyeru, seorang yang berseru, seorang yang mengajak, yang yunadi, dia berseru, dia mengajak, lil iman, kepada iman, an, bahwa seruannya berbunyi, aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, fa amanna, maka kami pun beriman. Ya Allah, kami telah mendengar seorang penyeru, yaitu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, yang yunadi, dia selalu menyeru, mengajak manusia lil iman, untuk iman, kepada iman. An aminu, dengan ajakannya yang berbunyi, berimanlah kalian semua kepada Allah Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami pun telah beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, faghfir lana dzunubana, maka dari itu ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sekarang beriman, tapi dulu kami telah berdosa ya Allah. Saya telah berdosa ya Allah, saya telah berzina beberapa kali ya Allah, dengan banyak perempuan ya Allah. Dulu saya suka mencuri, dulu saya suka merampok, dulu saya suka membunuh orang. Saya pernah jadi pembunuh bayaran ya Allah. Saya pernah korupsi, saya pernah mencuri, saya pernah menipu orang ya Allah. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah. Sebut semuanya itu. Ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wa kafir anna, dan hapuskanlah dari kami sayyiatina, kejelekan-kejelekan kami, dosa-dosa kami, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abror, bersama orang yang baik-baik. Ini doa orang beriman, Pak. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Terus Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Kita doa yang ini aja, yang belakang ini. Rabbana, ya Rabb, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak berdosa ya Allah, ampunilah dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah kejelekan kami ya Allah. Kita banyak berbuat jelek, ditutupi oleh Allah. Berterima kasih sampean sama Allah. Jangan disebar-sebarkan kejelekan sampean. Udah ditutupi oleh Allah, jangan dicerita-ceritakan. Ya. Tutupilah kejelekan kami ya Allah. Yang ketiga, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami ya Allah bersama orang yang baik-baik. Ini doa seperti ini, Pak, akan dikabulkan oleh Allah kalau kita selalu berteman dengan orang yang baik. Kalau sampai berteman dengan orang yang jahat, berdoa seperti ini enggak cocok, enggak klop. Teman kamu jahat-jahat, jelek-jelek semua itu. Kok kamu berdoa minta mati bersama orang yang baik-baik? Ya enggak bisa, enggak cocok. Kalau kamu kepingin mati bersama orang yang baik-baik, ya kamu hidup bersama orang yang baik-baik. Begitu kamu lihat orang enggak baik, pergi kamu tinggalkan, jangan bersama mereka. Itu loh. Lu paham ya? Ya, sudah sekian ya dulu. Bisa kita lanjutkan lagi. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.